Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan tugas IPA tentang materi kalor. Anggota kelompok kami yaitu: pertama, perkenalkan, nama saya Rina Syifa, nomor absen 25. Kedua, perkenalkan, nama saya Sabrina Maulidia Rahma dari absen 26. Yang ketiga, nama saya Galulinta Kinasi dari absen 11. Keempat, perkenalkan, nama saya Aprita Naura Rizkyana, nomor absen 1. Kelima, perkenalkan, nama saya Mawad Rizky Aditya dari absen 18. Keenam, perkenalkan, nama saya Tegar Bagas Saputra dari absen 30. Ketujuh, perkenalkan, nama saya Arginda Zikra Irawan dari absen 5. Perkenalkan, nama saya Danisila Mardika dari absen 7. Pengertian kalor. Kalor adalah energi yang berpindah dari benda bersuhu tinggi ke benda bersuhu lebih rendah. Satuannya adalah joule atau kalori. Artinya kalor akan mengalir dari benda yang bersuhu lebih tinggi ke benda yang bersuhu lebih rendah sampai suhu keduanya sama. Penerapan kalor dalam kehidupan sehari-hari yaitu: gelas ikut panas jika diisi air panas, menggoreng makanan, memasak air, menjemur pakaian. Pakaian basah menyerap kalor dari sinar matahari sehingga air menguapkan pakaian menjadi kering. Pada rel kereta api terbuat dari logam, dan logam akan memuai bertambah panjang jika menerima kalor dari panas matahari, sehingga rel kereta dipasang dengan celah kecil di antara sambungannya agar tidak membahayakan pengendara. Fungsi dan persamaan kalor. Pertama, untuk menaikkan suhu benda, persamaan Q sama dengan mc delta T. Penjelasan: Q kalor joule, M sama dengan massa kg, C sama dengan kalor jenis joule per kilogram derajat Celcius. Delta T sama dengan perubahan suhu. Rumus delta T sama dengan T2 minus T1. Penjelasan: T1 adalah suhu awal dan T2 adalah suhu akhir. Untuk merubah wujud benda, persamaan Q sama dengan M kali L, Q sama dengan M kali U. Penjelasan: Q adalah kalor joule, M adalah massa kilogram, L adalah kalor lebur joule per kilogram, U adalah kalor uap joule per kilogram. Catatan: satuan kalor bisa juga dalam kalori. Jika satuan dalam satuan kalori, maka satuan massa harus gram, dan satuan kalori jenis kalori per gram derajat Celcius. 1 kalori sama dengan 4,2 joule. Contoh soal kalor. Menaikkan suhu benda. 1. Sebuah benda bermassa 2 kg memiliki kalor jenis 750 joule per kilogram derajat Celcius. Hitunglah kalor yang dibutuhkan untuk menaikkan suhu benda tersebut dari 10 derajat Celcius ke 50 derajat Celcius. Jawaban: M sama dengan 2 kg, C sama dengan 750 joule per kilogram derajat Celcius, T1 sama dengan 10 derajat Celcius, T2 sama dengan 50 derajat Celcius. Q ditanyakan, Q sama dengan M kali C kali delta T sama dengan 2 kali 750 kali 40 sama dengan 60.000 joule.
2. Besi bermassa 250 gram mempunyai kalor jenis 1200 Joule per kilogram derajat Celcius. Jika besi mengalami perubahan suhu sebesar 65 derajat Celcius, hitung kalor yang dibutuhkan. Jawaban: M sama dengan 250 gram sama dengan 0,250 kg. C sama dengan 1200 Joule per kilogram derajat Celcius. T2 sama dengan 65 derajat Celcius. T1 ditanyakan. Q sama dengan M kali C kali delta T sama dengan 0,25 kali 1200 kali 65 sama dengan 300 kali 65 sama dengan 19.500 Joule. Mengubah wujud benda. 1. Es bermassa 200 gram akan dileburkan. Hitung kalor yang dibutuhkan jika kalor lebur es 80 kilokalori per gram. Jawaban: M sama dengan 200 gram, L sama dengan 80 kalori per gram. Q ditanyakan. Q sama dengan M kali L sama dengan 200 kali 80 sama dengan 16.000 kalori. Grafik kalor atau kurva pemanasan atau pendinginan adalah representasi grafik yang menunjukkan hubungan antara suhu suatu zat dan jumlah energi panas yang ditambahkan atau dihilangkan. Grafik ini menggambarkan perubahan fase yang terjadi saat suatu zat dipanaskan atau didinginkan. Penjelasan grafik kalor. Garis horizontal menunjukkan perubahan fase zat, misalnya dari padat ke cair atau dari cair ke gas. Pada suhu konstan, kalor yang diserap digunakan untuk mengubah fase, bukan untuk menaikkan suhu. Garis miring menunjukkan perubahan suhu zat dalam fase yang sama, padat, cair, atau gas. Kalor yang diserap digunakan untuk meningkatkan energi kinetik molekul sehingga suhu naik. Contoh soal, jika massa es 400 gram, kalor jenis es 0,5 kalori per gram derajat Celcius. Kalor jenis air 1 kalori per gram derajat Celcius dan kalor untuk es 80 kalori per gram. Hitung kalor yang dibutuhkan proses A sampai D. Jawaban: rumus 1. A sampai B pemanasan es dari suhu awal ke 0 derajat Celcius. Q sama dengan M dikali CS dikali delta T. QAB sama dengan 400 dikali 0,5 dikali 10 sama dengan 2000 kalori. 2. B sampai C peluburan es menjadi air pada 0 derajat Celcius. Q sama dengan M dikali L. QBC sama dengan 400 dikali 80 sama dengan 32.000 kalori. Nomor 3. C sampai D pemanasan air dari 0 derajat Celcius ke 200 derajat Celcius. Q sama dengan M dikali C dikali C air dikali delta T. QCD sama dengan 400 dikali 1200 sama dengan 80.000 kalori. Total kalori yang dibutuhkan untuk proses A sampai D adalah Q total sama dengan QAB ditambah QNC ditambah QCB sama dengan 2000 ditambah 32.000 ditambah 80.000 sama dengan 114.000 kalori. Jadi kalori yang dibutuhkan untuk proses A sampai D adalah 114.000 kalori. Asas Black. Asas Black menyatakan bahwa kalori yang dilepas oleh benda bersuhu tinggi akan sama dengan kalori yang diterima oleh benda bersuhu rendah. Persamaan, Q lepas sama dengan Q terima. Contoh soal. 1. 200 gram air bersuhu 90 derajat Celcius dicampur dengan 400 gram air bersuhu 10 derajat Celcius. Hitung suhu campuran air tersebut. Mak pertama sama dengan 200 gram. Suhu air pertama sama dengan 90 derajat Celcius. Ma kedua sama dengan 400 gram. Suhu air kedua sama dengan 10 derajat Celcius. TC ditanya. Dijawab, Q lepas sama dengan Q terima. Ma 1 kali C air kali delta A sama dengan Ma 2 kali
CA dikali delta air sama dengan 200 kali 90 dikurangi TC sama dengan 400 kali TC dikurangi 10. 1 dikali 90 kurangi TC sama dengan 2 dikali TC kurangi 10. 90 kurangi TC sama dengan 2 TC kurangi 20. Dipindah ruas menjadi 90 tambah 20 sama dengan 2 TC ditambah TC. Jadi 110 sama dengan 3 TC. Pindah ruas lagi, 110 dibagi 3 sama dengan TC, dan TC adalah 36,6 derajat Celcius. Soal kedua. Sebuah potongan logam bermassa 200 gram dipanaskan hingga suhu 100 derajat Celcius. Kemudian dicelupkan ke dalam 150 gram air bersuhu 30 derajat Celcius di dalam kalorimeter tertutup. Setelah beberapa saat, suhu campuran menjadi 40 derajat Celcius. Jika kalor jenis air 4200 Joule per kilogram derajat Celcius, tentukan kalor jenis logam tersebut. Diketahui massa logam 200 gram, suhu logam 100 derajat Celcius, massa air 150 gram, suhu air 30 derajat Celcius, dan TC 40 derajat Celcius, serta kalor jenis air 4200 Joule per kilogram derajat Celcius. Ditanya CL. Dijawab, Q lepas sama dengan Q terima. ML dikali CL dikali delta TL sama dengan MA dikali CA dikali delta TA. 200 dikali CL dikali 100 kurangi 40 sama dengan 150 dikali 4200 dikali 40 kurangi 30. Menjadi 200 dikali CL dikali 60 sama dengan 150 dikali 4200 dikali 10. Dicoret menjadi 2 dikali CL dikali 1 sama dengan 150 dikali 70 dikali 1. Menjadi 2 CL sama dengan 1050. Dipindah ruas, 1050 dibagi 2 sama dengan CL. Jadi hasilnya 525 Joule per kilogram derajat Celcius sama dengan CL. Soal nomor 3. Sebanyak 100 gram es bersuhu 0 derajat Celcius dimasukkan ke dalam 300 gram air bersuhu 40 derajat Celcius. Jika kalor lebur es 334.000 Joule per kilogram dan kalor jenis air 4.200 Joule per kilogram derajat Celcius, hitung suhu air campuran. Anggap tidak ada kalor yang hilang ke lingkungan. MS sama dengan 100 gram, TS sama dengan 0 derajat Celcius, MA sama dengan 300 gram, TA sama dengan 40 derajat Celcius, LES sama dengan 334.000 Joule per kilogram, CA sama dengan 4.200 Joule per kilogram derajat Celcius. Ditanya TC. Dijawab Q lepas sama dengan Q terima. Maca Ta sama dengan mass LES ditambah mass C delta S. 300 dikali 4200 dikali 40 min TC sama dengan 100 dikali 334.000 ditambah 100 dikali 4200 dikali TC min 0. Menjadi 3 dikali 4200 dikali 40 min TC sama dengan 334.000 ditambah 4200 TC. Menjadi 126 dikali 40 min TC sama dengan 330 ditambah 42 TC. Menjadi 5040 dikurangi 126 TC sama dengan 3340 ditambah 42 TC. Dipindah ruas menjadi 5040 dikurangi 3340 sama dengan 42 TC ditambah 126 TC. Menjadi 1700 dikurangi 160 sama dengan 1700 sama dengan 168 TC. Dipindah ruas lagi, 1700 dibagi 168 sama dengan TC.
Jadi hasilnya adalah 10,1 sama dengan TC. Terima. Perpindahan kalor. Perpindahan kalor adalah proses di mana energi panas berpindah dari suatu benda bersuhu tinggi ke benda bersuhu rendah. Proses ini sangat penting dalam berbagai fenomena alam dan aplikasi teknologi sehari-hari. Jenis-jenis perpindahan kalor. Terdapat 3 jenis utama perpindahan kalor: konduksi, konveksi, dan radiasi. 1. Konduksi atau hantara. Perpindahan panas melalui suatu zat tanpa disertai perpindahan partikel zat tersebut. Contohnya adalah ketika Anda memanaskan ujung sebuah benda besi, panas akan merambat ke ujung lainnya. 2. Konveksi aliran. Perpindahan panas yang disertai dengan perpindahan zat perantaranya. Konveksi terjadi pada zat cair dan gas di mana partikel yang lebih panas bergerak dan menggantikan partikel yang lebih dingin. Contohnya adalah air yang mendidih di dalam panci. 3. Radiasi atau pancaran, yaitu perpindahan panas tanpa memerlukan zat perantara. Panas matahari yang mencapai bumi adalah contoh radiasi. Faktor-faktor yang memengaruhi perpindahan kalor. Beberapa faktor memengaruhi perpindahan kalor, termasuk jenis, wujud, massa, dan perubahan suhu suatu benda. Perpindahan kalor tidak dapat diukur secara langsung, melainkan harus dihitung dan dinyatakan dalam suatu joule, satuan joule atau kalori. Thank you.